आज रात 12 बजे से पूरे देश में संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है। न्याय हमेशा ताकतवर है। यहाँ तक कि उसके पास कोई नाम रखने वाला भी नहीं था। अगर कुछ था तो बस यही एक देश, इंडिया। तो उसने अपने देश को ही अपना धर्म मान लिया और देश की रक्षा को ही अपना। Halo para pencari fakta film, berjumpa lagi bersama saya di portal film TM. Di video kali ini saya akan membahas 10 film Bollywood atau India yang akan rilis tahun 2023 ini. Semoga di video ini bisa menjadi referensi untuk kalian bisa memilih film-film yang akan kalian tonton, khususnya film-film India di tahun 2023 ini. Film-film Bollywood sudah tidak lagi dipandang sebelah mata. Ada banyak film Bollywood yang diakui oleh dunia internasional. Sebagai contoh adalah film Slumdog Millionaire, Pathaan, dan Hotel Mumbai. Ketiga film tersebut hanya sekian dari contoh kesuksesan industri perfilman Bollywood. Masih banyak film-film berkelas lainnya yang semakin membuktikan kualitas film dari negara India tersebut. Setiap bulan selalu ada film Bollywood yang rilis di negara asalnya. Walaupun tidak semua film Bollywood tayang di Indonesia, tetapi kalian bisa menyaksikan film-film India terbaru melalui platform streaming film. Nah, di kesempatan kali ini saya akan mengulas film-film Bollywood terbaru. Oke, inilah 10 film India yang akan rilis tahun 2023. Yang pertama ada film Tu Jyoti Main Makar. Film yang rilis pada tahun 2023 ini bergenre komedi romansa, disutradarai oleh Lup Ranjan. Pemeran utamanya ada Ranbir Kapoor dan Shraddha Kapoor. Tu Jyoti Main Makar menjadi film terbaru India yang wajib kalian tonton. Jadi box office, film ini menyuguhkan kisah cinta yang romantis dan membuat baper para penontonnya. Apalagi chemistry ciamik dari Ranbir Kapoor dan Shraddha Kapoor terlihat sangat luar biasa. Sutradara Lup Ranjan juga menyuguhkan sinematografi hingga soundtrack yang memorable. Film ini menceritakan seorang playboy bernama Rohan Aura yang jatuh cinta pada pandangan pertama pada seorang gadis. Berpikir ketampanannya bisa membuat si gadis jatuh cinta, Rohan malah dibuat patah hati. Setelah berbagai usaha dilakukan, Rohan berhasil berpacaran dengan Nisha. Tapi entah kenapa Nisha tiba-tiba minta putus dan meninggalkannya begitu saja. Kemudian film kedua ada Mrs. Chatterjee vs Norway. Film yang rilis pada tahun 2023 ini bergenre biografi drama, disutradarai oleh Asima Chibar. Pemeran utamanya ada Rani Mukherjee, Anirban Pachai Arya, Jim Sarbah, dan Nena Gupta. Diadaptasi dari kisah nyata, Mrs. Chatterjee vs Norway menjadi film India yang tidak boleh kalian lewatkan. Film arahan Asima Chibar ini mengisahkan kejadian nyata yang menimpa pasangan India ketika pihak pemerintah Norwegia menahan anak mereka. Demi mendapatkan kembali hak asuh kedua anaknya, Devika Chatterjee berusaha melakukan berbagai upaya. Kesejahteraan Norwegia menganggap keluarga Chatterjee tidak layak untuk mengasuh kedua anak tersebut secara sepihak. Setelah ditelusuri, Devika Chatterjee menemukan fakta kalau sistem hak asuh di Norwegia bermasalah, dan hal ini menjadi celah untuk membawa pulang kedua putrinya. अरे पापा, अगर कस्टमर के साथ आप सेल्फी लेंगे ना तो आपको 10 रुपए एक्स्ट्रा मिलेगा। जानना पहचान, हम काहे लेंगे सेल्फी? आज हम 10 डिलीवरी करेंगे। रोज आप यही कहते हैं। हाँ, जैसे रोज आप अपना जूता पॉलिश करते हैं। आज बहुत जल्दी आ गया। लगता है आज हमारा लकी डे है। Kemudian film yang ketiga adalah Jiwigato. Presenter ternama India yaitu Kapil Sharma akhirnya kembali ke layar lebar lewat film berjudul Jiwigato. Film arahan Naditas Das ini menyuguhkan realita hidup di India pasca COVID-19. Film ini mengisahkan seorang kurir pengantar barang yang berusaha mati-matian untuk memenuhi kebutuhan hidup anak dan istrinya selama masa pandemi.
Manas Singh Mohta menyembunyikan kenyataan bahwa ia bekerja sebagai kurir pasca di PHK oleh kantornya. Harus memutar otak, Manas hanya berharap ia bisa membuat keluarganya makan 2 kali dalam sehari. Penampilan Kapil Sharma dalam film ini berhasil memukau banyak orang. Karakter Manas yang diperankannya benar-benar jauh dari sosok Kapil Sharma sebagai host yang ceria dan jenaka. Kemudian film keempat ada Chor Nikal Ke Baga. Beralih ke film genre aksi dan heist, Chor Nikal Ke Baga dijamin membuat penonton deg-degan dibuatnya. Digarap oleh Ajay Singh, film ini mengisahkan sebuah pesawat yang dibajak oleh pasangan pencuri profesional. Di ketinggian 40.000 kaki di udara, para penumpang pesawat ketakutan karena nyawa mereka bisa saja melayang jika melakukan kesalahan kecil. Film yang bisa kalian saksikan di Netflix ini berhasil mendapatkan ulasan positif dari kritikus film India. Mereka memuji cara Ajay Singh menggarap filmnya, mulai dari sinematografi, scoring, hingga akting pemeran utama yang terlihat menjanjikan. Yami Gautam dan Sunny Kaushal juga dipuji atas akting mereka yang totalitas dan sangat meyakinkan dalam film tersebut. आज रात 12 बजे से पूरे देश में संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है। न्याय हमेशा ताकतवर के हाथ में होता है शर्मा जी। This shutting down all the state borders, beta. हजार भी नहीं जाते हैं हम लोग, अब 5 लोगों के लिए रोटी लेना है, रोक नहीं पाएगा हमें। बनेगा जब हम आपको बताएंगे बदल गए। Kemudian film yang kelima adalah Behit. Behit adalah film India yang mengisahkan kehidupan masyarakat India yang terpaksa melakukan lockdown di tahun 2020. Hampir sama dengan film Jiwiganto. Film ini disutradarai oleh Anubhav Sinha. Kali ini Raja Kumar Rao kembali dipasangkan dengan artis cantik Bhumi Pednekar. Filmnya dibuka dengan suara Perdana Menteri Narendra Modi yang mengumumkan bahwa India akan melakukan lockdown. Inspektur Surya Kumar Singh Tikas yang ditugaskan untuk menjaga kedamaian selama lockdown di sebuah daerah pun mengalami banyak kesulitan. Tidak hanya masyarakat yang merasa tertekan, sang inspektur kepolisian pun merasakan hal yang sama dengan masyarakat. Film ini sempat mendapatkan kontroversi karena dinilai terlalu berlebihan menggambarkan kondisi masyarakat di India pada waktu itu. Kemudian film keenam adalah Kanjos Makijos. Beralih ke film keluarga dan komedi, Kanjos Makijos juga bisa jadi salah satu rekomendasi film terbaru India. Digarap oleh Vipul Mehta, film ini mengisahkan seorang pria kikir bernama Jamuna Prasad Pandey. Ia berniat menabung agar orang tuanya bisa pergi berziarah. Sayangnya, kedua orang tuanya meninggal dunia karena banjir. Mendapatkan kompensasi dari pemerintah, Jamuna Prasad Pandey malah menemukan adanya indikasi korupsi. Pria ini berusaha untuk melawan sistem korup di pemerintahan dan mendapatkan kompensasi yang sah. Punya cerita yang unik, film ini dibintangi oleh Kunal Khemu dan Shweta Tripathi sebagai pemeran utama. इसी दिन का इंतजार था। एक तेरा, एक मेरा। ये तो 2 रोटी भी कम पड़ती है। हमारे सिवा इसका भी तो कौन है? ज्योति, आज शाम को ज्यादा देर तक खेलना मत। पर क्यों? कल तुमसे कोई मिलने के लिए आ रहा है। कौन आ रहा है? कल सुबह खुद ही देख लेना। मुझसे मिलने कौन आ सकता? Kemudian film ketujuh adalah Vola. Film yang rilis pada tahun 2023 yang bergenre action, adventure, dan crime, disutradarai oleh Ajay Devgan. Pemeran utamanya juga Ajay Devgan. Kemudian ada Amala Paul, Tabu, Abhishek Bachchan, dan Devak Dovrial. Kembali beradu akting dengan Tabu, Ajay Devgan didapuk sebagai pemeran utama dalam film aksi berjudul Bola. Film digarap sendiri oleh Ajay Devgan ini mengadaptasi kisahnya dari film Tamil yang berjudul Kaiti karya Lokesh Kanagaraj. Film ini berhasil mendapatkan apresiasi yang luar biasa, baik dari penonton hingga dipuji kritikus film. Kisahnya bermula ketika mantan napi bernama Vola
ingin bertemu dengan sang putri. Selama 10 tahun menghabiskan waktu di penjara, Paula tidak pernah tahu kondisi sang putri. Namun perjalanan Paula bertemu dengan sang putri diliputi teror dari seseorang yang tidak dikenal. Kira-kira siapa yang ingin mencelakai Paula? Jika kalian penasaran, segera tonton videonya di platform streaming berbayar. Look at you. कितनी बड़ी हो गई हो. So good to see you, Misha. Welcome home. हाय रुक्मिणी। दादा कहाँ है? Don't worry. 3-4 दिन में आ जाएंगे. और तब तक I'll keep you company. वो सच में बहुत खुश हैं कि तुम घर लौट रही हो. फिर वो यहाँ क्यों नहीं है? The real queen of Mayagarh has returned. खबर आई थी मेरे पास. दादा कहाँ है? शायद कपिल जी को पता हो, राजा साहब का सारा कामकाज वही तो देखते हैं। राजा साहब के बहुत करीब होके भी मैं उनकी निजी जिंदगी से कोसों दूर. Kemudian film ke-8 adalah Gaslight. Bagi para penggemar Sarah Ali Khan, Gaslight menjadi film terbaru sang artis yang wajib kalian tonton. Digarap oleh sutradara Vavan Kirvalani, film genre misteri dan thriller ini dijamin akan membuat bulu kuduk kalian berinding. Cerita berawal saat Meisha mengunjungi tanah milik keluarganya yang telah lama ditinggalkan. Ia pergi ke sana sekaligus ingin berdamai dengan sang ayah. Sesampainya di sana, Meisha disambut dengan dugaan kalau ayahnya yang dinyatakan hilang. Kecurigaannya pun muncul. Meisha menuduh beberapa orang sebagai pelakunya. Lambat laun, Meisha menyadari bahwa ia sudah masuk dalam permainan yang dibuat oleh seseorang. Mereka ingin mengambil tanah milik sang ayah dan menyingkirkan Meisha dari daftar waris. हमारे देश में हम नाम रखते हैं अपने धर्म या जाति से, पर उसके पास इनमें से कुछ नहीं था. यहाँ तक कि उसके पास कोई नाम रखने वाला भी नहीं था. अगर कुछ था तो बस यही एक देश. Kemudian film yang ke-9 adalah Vatan. Film yang rilis pada akhir tahun 2022 itu bergenre action drama thriller, disutradarai oleh Siddharth Anand. Pemeran utamanya adalah Shah Rukh Khan, Deepika Padukone, dan John Abraham. Setelah sekian lama, akhirnya Shah Rukh Khan kembali beradu akting dengan artis cantik Deepika Padukone. Film aksi dan thriller berjudul Vatan menjadi salah satu film India yang paling dinantikan di tahun 2022. Apalagi kehadiran John Abraham membuat pairing dari 3 aktor ternama Bollywood ini terasa fresh dan makin bikin penasaran. Diproduksi oleh Yash Raj Film, sepertinya kalian bisa berekspektasi tinggi untuk film garapan sutradara Siddharth Anand ini. Film ini mengisahkan gembong narkoba yang hebat bernama Zim. Ia menjadi ancaman bagi masyarakat. Makanya kepolisian berusaha menangkapnya. Dari sinilah kerjasama antara anggota RAW bersama Vatan dan seorang polisi hampir membuat nyawa mereka melayang. Film Vatan ini merupakan film India yang merajai box office pada akhir tahun 2022 dan menjadi film India tersukses sampai sekarang. Jika kalian ingin menonton filmnya, silakan saksikan di platform streaming berbayar, dan jika kalian ingin menonton secara gratis, silakan DM di Instagram saya. Nanti saya beritahu caranya. या तो शिकार बनो या शिकार करो. शराफत का जमाने ने सबके सब कुत्ते बिकेगा. बिकेगा कितने? मुंह मांगा दाम दूंगा. ऊपर वाले ने ना मर्द बनाने बंद कर दिया. Kemudian film yang ke-10 atau yang terakhir adalah Khuti. Film dirilis pada tahun 2023 ini bergenre action, komedi, dan crime. Disutradarai oleh Asman Parwaz. Pemeran utamanya ada Tabu, Arjun Kapoor, Naseeruddin Sheh, Konkona Sen Sharma. Sukses dengan Ek Valiant Return yang rilis pada tahun 2022, Arjun Kapoor kembali menyapa para penggemarnya lewat film Khuti. Masih bergenre aksi dan thriller, Arjun Kapoor akan bekerjasama dengan sutradara Ashman. Film ini dibintangi juga oleh Tabu, Naseeruddin Sheh, Radhika Madan, Konkana Sen Sharma, Kumud Mishra, hingga Surdul Bharadwaj. Demi uang yang tidak terkira, 3 geng berusaha untuk menguasai harta karun tersebut. Mereka tidak peduli sedang berada di mana dan apa yang akan terjadi. Peluru dan dada bercucuran di tengah hujan yang lebat.
Kumpulan manusia ini terlihat seperti anjing yang sedang berebut makanan. Kira-kira siapa yang akan selamat dan siapa yang akan tergigit hingga jadi menu penutup film? Penasaran? Segera tonton filmnya di platform streaming berbayar. Oke, itulah rangkuman dari 10 film India yang setelah rilis tahun 2023 ini. Manakah film yang ingin kalian tonton untuk menemani liburan kalian? Beberapa film tersebut sudah tidak ditayangkan di bioskop, namun kalian bisa menyaksikannya di berbagai platform streaming online berbayar di berbagai aplikasi. Dan silakan sampaikan pendapat kalian mengenai film-film tersebut di kolom komentar, agar kita saling bertukar informasi mengenai berbagai film yang sudah saya rekomendasikan. Dan jangan lupa saksikan video-video terbaru dari Portal Film TM. Saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Salam, namaste.